latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Mempelai Abadi. Pagi itu, saat kereta melaju dengan tenangnya, tiba-tiba terdengar seorang membaca sebuah syair dari kejauhan. Haji Sukmo sudah mengenal siapa lelaki itu. Maka dengan cepat ia melompat dan melesat, mengejar bayangan si gembel jelek itu. Haji Sukmo terus mengejar dan berlari di atas pucuk-pucuk daun dengan ilmu seipi angin. Ia mengejar Kolo Cokro. Kutinggalkan angin, kutebarkan maut. Kutinggalkan dedaunan beterbangan. Kutinggalkan sapuan-sapuan alam yang mengempas dada dan menampar jiwa. Wahai manusia ganjil, kejarlah maut agar menyengatmu, agar menjeratmu, agar belenggunya kau pudarkan dan kau jadikan rantai kehidupan. Kalau tidak lari, kau pasti akan mampus. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berkeliaran di sini. Nampaknya kau tahu diri. Tapi aku tidak akan membiarkanmu bebas. Utusan setan. Kau harus tahu siapa diriku dan siapa dirimu. Aku akan menjaga Kanjeng Sinuwun. Ya, dia tidak akan melukai Kanjeng Sinuwun tanpa tujuan menghampiriku. Dia dendam padaku. Baiklah Kolo Cokro. Suatu saat jika kau berani mendekatiku, kau akan mampus. Tapi aku bukanlah pendekar pengecut. Aku kesatria sejati. Tak akan membunuh dan tak akan melukai jika tidak terpaksa. Selamat jalan, kau pendekar gembel. Sukmo, bagaimana? Tidak apa-apa, aku sudah atasi semuanya. Benar? Ya. Tidak membahayakan Mas Cokro? Aku tidak pernah berbohong padamu, bukan? Baiklah kalau begitu. Kang Mas Sukmo, bagaimana? Bisa dilanjutkan, Mas Cokro. Mari. Benar-benar tidak berbahaya? Nimasari tidak perlu khawatir dan cemas. Ayo, kita bisa lanjutkan perjalanan. Semuanya, ayo jalan. Setelah Haji Sukmo mampu menghalau gangguan Kolo Cokro, namun di semak belukar masih ada dua pasang mata yang mengikuti mereka. Kakang, lebih baik kita tidak usah mengikuti mereka. Percuma saja. Lebih baik kita menyusun rencanamu itu. Kita mulai laksanakan sekarang juga. Aku ingin tahu siapa sebetulnya mereka. Aku penasaran sekali, Kalongking. Kakang, kita tidak perlu mencari penyakit. Ayolah, kita mencari jalan tercepat menuju ke Mataram. Katanya kau ingin mendirikan pondok di Kedawung. Iya, aku memang ingin membuat gubuk mungil di Kedawung. Dan dari sana kita akan memulai sebuah rencana. Kang, untuk kali ini tolong katakan padaku apa rencanamu itu. Nampaknya kau tidak mau berhenti dengan perjuanganmu untuk bertanya, Kalongking. Baiklah, kalau kau ingin tahu rencanaku, aku ingin jadi dukun. Dukun. Aku berusaha mengerti apa yang kau usulkan. Untuk itulah Kakang, aku selalu berusaha menjaga diri dan menahan perasaanku. Aku seorang perempuan, ingin mencoba menimba pengalaman yang lalu. Dari kesalahan-kesalahan itu, aku tidak ingin merasa dibohongin dan tak mau membohongi diri. Alangkah mulianya hatimu jika kau mempunyai pemikiran seperti itu. Iya, aku bangga jika kata-katamu itu kau pegang teguh sebagai bekal perjalanan hidup. Kakang, aku kemari sembunyi-sembunyi. Tolong Kakang, tengoklah prihatin dan ajaklah ia berbincang-bincang agar ia tidak merasa tersisih. Hanya itu yang aku minta. Aku tidak ingin kau mengasihani aku. Aku perempuan, memang sudah tidak pantas untuk dikasihani. Aku pergi dulu Kakang. Nini, tunggu dulu. Untuk apa aku lama-lama di sini jika kau tidak menghendaki kehadiranku? Jangan begitu Nini.
Status kita masih sebagai suami istri. Walaupun, ya, kita telah mereguk minuman pahit. Aku tidak akan membiarkanmu menelan kepahitan itu sendiri. Kita sama-sama mencoba minum racun kehidupan. Untung kita masih bertahan. Aku coba pikirkan usulmu itu. Salam untuk prihatin. Terima kasih, Kakang. Aku pergi. Ki Warih memandang kepergian istrinya dengan hati sedih sekali. Degup jantungnya masih terasa memburu setiap kali bertemu dengan Nini Warih. Nini, aku tahu kau tahu diriku. Tapi kenapa, Nini, setiap kali aku mengingat peristiwa itu, aku menjadi sedih sekali dan menjadi ganjalan hatiku. Nini. Kakang, jangan tinggalkan aku, Kakang. Jangan pergi. Kakang. Kakang. Nini, Mataram pada saat ini sedang mengalami peperangan. Jikalau aku tidak kembali lagi ke sini, taburkanlah kembang dan anggaplah aku telah mati. Nini. Ya, aku memang telah mati, Nini. Bukan tubuhku yang telah mati, tapi hatiku. Hatiku telah mati oleh kecemburuan dan sakit hati. Mengapa luka ini harus kualami? Mengapa sakit hati ini harus kita hadapi, Nini? Terlalu berat. Berat sekali untuk menanggung hidup ini. Manggung, Jo. Teruslah. Aku senang mendengarkan suaramu. Suaramu memantul di seluruh lorong-lorong wismaku. Kau sungguh menghiburku, Bejo. Kau paling cantik dan suaramu paling merdu di antara semua perkututku. Iya, dari kalian aku bisa membedakan bagaimana merasakan suasana damai dan tentram. Ki Warih kembali menghampiri meja pahat wayangnya. Ia duduk memegang palu dan tatah. Tatah adalah alat pemahat yang terdiri dari bermacam-macam, tergantung berdasarkan ukuran, dari yang kecil seperti lidi sampai yang besar seperti bilah. Ataukah hidup ini seperti tokoh-tokoh dalam pewayangan? Mengapa aku sulit sekali menyelesaikan satu tokoh ini? Sudah berulang kali aku mencoba memahat, menyungging beberapa tokoh wayang. Tapi jika aku menangani Dewi Kunti, rasanya berat sekali. Siang dan malam ku pahat tokoh kesayanganku ini, tapi mengapa tidak selesai-selesai juga? Atau karena aku terlalu banyak melamun? Karena tidak memusatkan diri pada perhatiannya memahat, maka ujung jari Ki Warih tertusuk alat pemahat. Ia meringis saat darah mengucur dari ujung jemarinya. Ia memegang dan mengulum ujung jemari yang terkena alat pahat itu. Dasar sial. Kalau pikiran orang suka kemana-mana, inilah hasilnya. Sudah lama memahat, mengapa harus terluka? Seperti pemahat pemula saja. Aku jadi benci pada diriku sendiri. Mengapa hidup menjadi serba salah seperti ini? Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa? Atau aku telah melanggar dan tak menepati janjimu? Kiprada. Iya, ayah mertuaku selalu mengingatkan aku. Jikalau kau telah menerima anakku sebagai istrimu, peliharalah dia sebaik-baiknya. Hendaknya kau mencurahkan segala-galanya, seperti ia menyerahkan seluruh hidupnya kepadamu. Aku sebagai orang tua hanya bisa titip kepadamu. Masa borong terserah padamu. Ia telah menjadi istrimu.
Tapi ingat, istrimu adalah manusia seperti dirimu yang memiliki hati dan rasa. Iya, Pak. Saya berjanji untuk menjaga Seruni sebaik-baiknya. Dia adalah istri saya, belahan hati saya. Aku juga sama, Wari. Kami orang tua Seruni tak punya apa-apa. Anak pun semata wayang. Dia telah menjadi istrimu. Kami sebagai orang tua hanya titip padamu. Semoga kalian bisa saling asi dan asuh. Tak ada yang bisa kami berikan pada kalian berdua selain doa restu. Semoga kalian dapat bersatu dan cepat beranak pinak hingga kami bisa cepat menggendong cucu. Nasihat Bapak dan Simbok Prada selalu ada di hati dan pikiranku. Bapak Prada, Nyai Prada, Bapak dan Ibu mertuaku yang baik hati. Bapak dan Ibu selalu memperhatikan kami. Tetapi mengapa bencana ini harus kuhadapi? Dapatkah aku melalui hidup bersama Nini seperti dulu? Mungkinkah aku bisa menjalaninya? Nini, entahlah. Ki Warih akhirnya hanya bisa berdiri termangu dengan tatap mata kosong. Tatap matanya menerawang jauh ke cakrawala langit. Hatinya sedih bila mengenang masa lalunya dan kehidupannya yang suram. Pada suatu senja, ketika Nini Warih sedang duduk di Wisma Kesatrian, tempat tinggal Aji Sukmo, ia memperhatikan Roro Sunti yang sedang membersihkan halaman belakang Wisma Kesatrian. Ia memperhatikan sesuatu yang nampak aneh pada diri Roro Sunti. Aku melihat tabir yang menyelubungi tubuh anak menantuku. Itukah yang membuat anakku jatuh cinta padanya? Atau memang ada keganjilan pada diri Roro Sunti? Ibu, ada apa, Bu? Tidak apa-apa, Nduk. Aku hanya memperhatikanmu. Ia tahu apa yang aku pikirkan. Padahal ia menyapu, memunggungi aku. Ini aneh. Ibu, ada apa? Tidak usah memikirkan Sunti. Ya begini ini Sunti, sederhana dan kurang pergaulan. Apa, Nduk? Jangan bilang begitu. Ibu tidak berpikir negatif padamu. Ibu jangan memandang aku seperti itu. Tidak baik. Biarkan aku bekerja, Bu. Iya ya. Aku tidak memperhatikanmu. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Ibu senang melihat kau rajin dan suka bekerja keras. Kau sehari-hari tidak pernah berhenti bekerja. Momong, masak, membersihkan rumah. Kau ini istri yang baik. Ibu, saya tidak layak mendapat pujian seperti itu. Saya hanya bisa menyapu dan ngempengin Joko Lolo. Nini Warih lalu mengalihkan perhatiannya ke sudut pandangan yang lain. Ia berpikir keras tentang anak menantunya dan ia tidak tahan memandang ke arah lain. Di sisi batinnya yang paling dalam seakan-akan mengajaknya untuk memperhatikan Roro Sunti yang sedang menyapu. Pada saat itulah Ibu suka melihatku. Ibu, ini aku, menantumu. Aku bekerja untuk Kang Mas Sukmo, suamiku. Aku sayang sekali padanya. Risang Kusumo adalah cucumu. Ia sudah besar kan? Kelak ia akan menjadi pendekar yang tangguh seperti bapaknya. Mengapa ibu bengong dan menatapku seperti itu, Ibu? Ibu, jangan takut kepadaku. Iya, perlu ibu ketahui, akulah menantu ibu. Aku senang sekali bisa bertemu dengan ibu. Aku akan mengabdi pada Kakang Sukmo selama-lamanya. Ibu, kemarilah ibu. Aku ingin berpelukan dengan ibu. Ingin sekali untuk dekat dengan ibu. Dapatkah aku menghibur ibu? Ibu, siapakah dirimu? Ibu, ini aku, menantumu.
Dapatkah aku menghiburmu, Bu? Tidak, aku tidak sedih. Aku tidak pernah cemas. Aku tak ada masalah apa-apa. Aku belum pernah melihat. Kau ini siapa? Sekarang ibu melihatku, bukan? Kau bilang kau menantuku. Kau bukan Roro Sunti. Tapi kau tadi muncul dari tubuhnya. Kakang Sukmo tidak pernah menceritakanku pada ibu. Katakanlah padaku, siapa dirimu? Kau setan, demit, lelembut, jin, atau bangsa apa? Ibu tidak suka padaku. Mengapa kau bertanya seperti itu? Aku belum tahu siapa dirimu. Tanyakan pada Kakang Sukmo. Maka ibu akan tahu siapa aku. Ibu. Ibu. Ibu? Ada apa, Ibu? 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 Mengapa Ibu menatap Roro Sunti seperti itu? Ibu? 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 Mengapa Ibu memandang seperti itu? Kau... Ibu sakit? Ibu pening? Ibu, Ibu, sadar Bu, ingat Bu, Ibu, Ibu, Ibu. Nini Warih terkejut sekali. Ia tergagap dan terpekik. Suaranya seperti tercekat dalam tenggorokan. Ia tidak sadar dengan apa yang dialaminya. Ia seolah-olah melihat gadis cantik di hadapannya, dan ia sangat kaget saat Roro Sunti menepuk bahunya dan mengguncang-guncangkannya. Roro Sunti ketakutan dilihat oleh ibu mertuanya. Ibu, ada apa Ibu? Mengapa Ibu gugup dan tidak bisa bicara? Kenapa Ibu seperti ketakutan melihatku? Ada apa, Bu? Ibu, wajahmu pucat pasih. Ibu sakit. Tidak, Dok. Ibu, ini anakmu, Roro Sunti. Mengapa Ibu takut? Wajah Ibu pucat pasih. Kepala Ibu pusing? Tidak. Tidak, Ibu. Saya ambilkan minum ya, Bu ya? Iya, Dok. Mengapa aku bisa begini? Atau mataku salah? Aku melihat wajah lain. Ya, aku rasa dia bukan Roro Sunti. Lalu siapa yang tadi bicara denganku? Siapa? Aku benar-benar tidak tahu. Ini Ibu, minumlah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, wajah Ibu pucat dan Ibu menggigil. Kenapa Ibu? Atau ada yang Ibu pikirkan? Tidak Roro Sunti. Ibu tidak memikirkan apa-apa. Ibu, jika Ibu menginginkan apa-apa, katakanlah. Saya takut nanti kalau Kakang marah padaku. Kakang berpesan kepadaku agar aku memberikan apapun yang Ibu perlukan di sini selama Ibu bersama kami. Jadi tidak ada salahnya jika Ibu mengatakan sesuatu kepadaku. Tidak, Nduk. Tidak apa-apa. Ibu tidak sakit. Ibu juga tidak perlu apa-apa. Percayalah pada Ibu. Kalau begitu, Ibu harus beristirahat. Ibu sudah mandi? Sudah. Kalau begitu, Ibu bisa menolong Sunti untuk menjaga Joko Lolo. Sunti mau mandi. Ibu bisa istirahat dan berbaring dekat Joko Lolo. Iya, Nduk. Ibu? Mbak Yu, Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Prihatin. Tidak apa-apa. Tadi Prihatin dengar Mbak Yu Sunti bilang Ibu sakit. Benar Ibu sakit? Tidak, Ibu tidak sakit. Ibu hanya capek. Ibu diminta istirahat dan menemani Joko Lolo, keponakanmu. Benar, Ibu tidak sakit? Iya, Nduk, Ibu tidak sakit. Kau tidak perlu cemas. Kalau Ibu sakit, Prihatin sama siapa? Prihatin di sini sendirian. Kau bisa dengan Mbak Yu, bisa dengan Joko Lolo, dan bisa dengan Kakang Sukmo. Juga bisa dengan ayahmu. Sudahlah, Prihatin. Ayo, kalau mau menemani Ibu, Ibu akan menjaga Joko Lolo. Ya, yuk. Perjalanan Sultan Agung Senopati Ingalogong Ngadu Rahman telah sampai di Bukit Serandil. Astana Serandil adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk mengheningkan cipta, untuk berlaku yoga semadi bagi kerabat Istana Mataram. Di sana terdapat sebuah gua yang nampak sepi dan sunyi. Serandil adalah sebuah bukit
yang letaknya tidak jauh dari Pulau Nungso Barambang. Oh, Kanjeng Ratu Mas. Malam ini aku semadi di Astana Serandil. Betapa ingin aku menyucikan segala lakuku untuk memantapkan segala rencana-rencanaku. Untuk itu, aku ada di sini dan aku akan senantiasa melakukan persembahan di pantai Joyokusumo. Aku merasa melangkah sendiri setelah Kanjeng Romo pergi. Seringkali aku merasa kecil sebab aku membutuhkan nasihat dan petunjuk Kanjeng Romo. Kini aku ingin mencoba bahwa aku mampu setia kepadamu dan mengejawantahkan wahyu Astabrata yang telah turun kepadaku. Kang Mas Prabu, kau pasti bisa melakukannya. Percayalah itu. Astana Serandil akan mengabadikan rasa percayamu itu, Kang Mas. Dan aku yakin, setiap satu suro masyarakat di sekitar sini akan mempersembahkan sesuatu yang berarti. Bukan hanya padaku, tapi bagi kita berdua, Kang Mas. Terima kasih atas dukunganmu, Kanjeng Ratu Mas. Aku telah sampai di sini. Aku ingin memetik kembang Joyokusumo. Bunga Joyokusumo yang mekar tepat di tengah malam. Katakanlah padaku, jika aku mampu, pasti aku akan dapat memetiknya. Kang Mas Prabu mampu. Bahkan sebelum tangan Kang Mas Prabu terulur, bunga itu telah ada di pangkuanmu. Sultan Agung benar-benar terkejut. Ia sungguh tidak mengerti. Baru saja apa yang diucapkan oleh Nyai Roro Kidul selesai. Saat itu pula, di pangkuannya telah terdapat sekuntum bunga Joyokusumo, yaitu kembang yang mekar di tengah malam hari, yang baunya wangi sekali. Bagaimana, Kang Mas Prabu? Aku sungguh tidak percaya dengan ini. Harum semerbak mewangi. Jadi, beginikah wujud kembang Joyokusumo yang mekar di malam hari? Bunga titisan dewata. Iya, aku mampu mendukung Jawa Dwipa. Aku akan menanggung segalanya. Aku mampu. Kang Mas Prabu, Kang Mas harus menyadari apa artinya menjadi Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadu Rahman. Kang Mas Prabu adalah panutan seluruh Kawulo Mataram yang dijunjung tinggi karena titah-titahnya. Dan segala yang Kang Mas Prabu lakukan pasti akan diikuti oleh segenap rakyat. Itulah beban yang harus Kang Mas Prabu pikul. Dan orang-orang yang menyertai Kang Mas Prabu di sini akan mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih mempelaiku. Rasanya aku lega sekali. Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadu Rahman makin khusyuk dalam yoga semedinya. Nyai Roro Kidul, sang mempelai abadi itu, menemani dalam masa-masa sulit. Dan sekonyong-konyong, asap tipis merayap memuncak dan menyelubungi tubuh Sultan Agung. Sementara itu di ruangan lain, orang-orang yang menemani Sultan Agung sibuk menjaga keamanan tuannya. Dan saat itu pula, di tempat istirahat Aji Sukmo, terjadi sesuatu yang mencurigakan. Den Ajeng Wulan, apakah Den Ajeng merasakan sesuatu? Aku tidak merasakan apa-apa. Iya, memang nampaknya kita diintai seseorang. Kita harus waspada, Den Ajeng. Kita periksa sekali lagi tempat ini. Baiklah, Nimasari lewat selatan dan saya lewat utara. Kita bertemu di sini. Tak akan kubiarkan engkau terlelap dalam mimpi indah. Aku akan menyeretmu ke alam yang tidak kau inginkan. Sudah lama aku mencari teman yang bisa kuajak bertanding. Dan aku akan membebaskanmu. Apa yang kau inginkan, gembel jelek? Aku tidak akan membiarkanmu berkeliaran di sini. Untuk apa? Engkau merabat tangan kiriku? Hah? Kau ingin mendapatkan ini? Hah? Jikalau kau inginkan pusaka ini, kemarilah dan terimalah. Aku tidak ingin memiliki pusaka itu. Aku hanya ingin meminjamnya, Sukmo. Ambillah. Kemarilah. Mengapa jika kau hanya meminjam pusaka ini, tak bilang kepadaku? Tetapi kau bertindak seperti penjahat. Kau seperti pencuri. Ayo, kemarilah. Mengapa engkau takut? Anak muda, berikan saja Kiai Pedang Kangkang itu kepadaku, dan kita tidak ada persoalan lagi. Sudah kukatakan, kemarilah. Mengapa jika kau hanya meminjam pusaka ini, tak bilang kepadaku? Tetapi kau bertindak seperti penjahat. Kau seperti pencuri. Ayo, kemarilah. Mengapa engkau takut? Anak muda, berikan saja Kiai Pedang Kangkang itu kepadaku,
dan kita tidak ada persoalan lagi. Sudah kukatakan, kemarilah dan segera ambil pusaka ini dari tanganku. Mengapa ragu-ragu? Ambillah. Cokro terkejut sekali saat tangan kanan Aji Sukmo melampaikan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Pusaka yang berpijar dan berpamor hijau kebiruan itu nampak menyilaukan matanya. Bahkan ia merasakan dua matanya buta, tak mampu melihat apa-apa. Ayolah, mengapa engkau membalikkan tubuhmu? Bukankah engkau menginginkan pusaka ini atau kematianku? Jangan pengecut Kolo Cokro. Ayo, kemarilah. Hup, ya. Niat ingsun matek Aji Cokro Geni. Benar-benar pengecut kau. Sapuan badai. Benar-benar pengecut kau. Aku tidak tahu apa yang kau mau. Gembel jelek yang tidak tahu diri. Apa maumu berkeliaran di sini dan mengganggu orang yang berniat melakukan yoga semadi? Terkutuklah kau Kolo Cokro. Terkutuklah kau. Aku tidak akan pernah berhenti. Jalan-jalanku masih panjang. Dan aku tidak akan membiarkan musuh-musuhku tidur tenang dalam mimpi yang panjang. Aji Sukmo, jika kali ini kau mahir dan sangat tangguh mempermainkan pusaka Kiai Pedang Kangkam, janganlah engkau heran jika suatu ketika aku hadir membawamu untuk kupersembahkan pada tunggangan setiaku. Pengecut, kurang ngajar. Duh Gusti, niat ingsun angler makan hawa. Hamba ingin menyarungkan kembali pusaka ini, menyatu jiwa dan raga. Aji Sukmo memejamkan mata, lalu mendongakkan kepalanya ke langit. Dan perlahan-lahan, secara gaib, pusaka itu pun raib dan menyatu di dalam lengan kirinya. Sukmo? Kakang Sukmo, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa, Sukmo? Aku tidak apa-apa. Ya, Nimasari. Siapa sebetulnya orang itu? Kenapa selalu mengganggu kita? Dialah orang yang bernama Kolo Cokro, Pialang Mataram. Dia memang suka mengganggu ketenangan orang. Kami lihat Kang Mas Sukmo sangat bersabar menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika yang menghadapi bukan Kang Mas Sukmo. Kesabaran adalah satu cara untuk meluluhkan hati orang semacam Kolo Cokro. Aku masih membiarkannya. Apabila ia masih bisa mengendalikan diri, aku masih berharap ia bisa sedikit mawas diri dan tahu siapa dirinya. Tapi orang-orang seperti dia tidak akan pernah berubah watak dan sifatnya. Dia akan menjadi duri di dalam daging, Sukmo. Entah apa yang diinginkan dariku. Ia memetot tangan kiriku. Kalau Eyang Gunuk dan Eyang Tayu tidak memagari diriku, entah apa yang terjadi. Mungkin tanganku sudah putus dibuatnya. Kang Mas Sukmo luar biasa. Pusaka itu Kang Mas Sukmo simpan di mana? Aku tidak punya apa-apa, Nimasari. Tidak, aku menonton dari jauh. Saya melihatnya, Kang Mas Sukmo. Jangan bohongi aku. Mana pusaka itu? Nimasari, kenapa? Boleh kan aku tahu di mana Kang Mas simpan pusaka itu? Nimasari, aku tidak punya apa-apa. Percayalah, aku menghadapi pendekar gembel itu tanpa menggunakan apa-apa. Kau tahu, aku tidak membawa senjata, bukan? Lalu, apa tadi yang menyilaukan? Hijau kebiru-biruan dan aku tak tahan melihatnya. Nimasari, sudahlah. Jangan kau desak Sukmo menjelaskan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi, aku kan perlu tahu. Baiklah, aku memang membawa senjata, tetapi tidak seorang pun tahu di mana aku menyimpannya. Orang lain tahu, aku membawa senjata jikalau senjata itu kupegang, atau kupergunakan, itu saja. Pusaka macam apakah itu, Kang Mas Sukmo? Aku baru mengetahuinya. Nimasari, pusaka gaib itu bernama Kiai Pedang Kangkam. Pandan Sari kemudian memperhatikan Wulan dan Sukmo, memeriksa ujung kaki sampai ujung rambut Aji Sukmo, yang ternyata tidak menyimpan apa-apa. Ia sungguh tidak mengerti rahasia pusaka Kiai Pedang Kangkam yang dimiliki oleh sahabat karibnya itu. Aku tidak tahu mengapa Kolo Cokro bersifat pengecut. Ia seperti memancing kemarahanku. Mengapa kau tidak menghabisinya saja? Justru itulah, aku tidak mampu menghadapinya. Dalam arti, aku mencoba merenungkan mengapa ia datang dan menghilang. Datang dan menghilang tanpa memperhitungkan sesuatunya. Ya, ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Kulihat saat ia menyerangmu dengan ajian Cokro Geni, itu sangat membahayakan. Pasti ia ingin memancing Kang Mas Sukmo. Kalau aku jadi Kang Mas Sukmo, sudah kubunuh dia. Membunuh adalah pantangan bagi seorang pendekar sejati.
Nimasari, aku tidak akan pernah membunuh musuh-musuhku kalau tidak terpaksa. Kalau tidak di tempat suci seperti ini, aku tertarik untuk mengejarnya. Wulan dan kau, Nimasari. Iya. Ku minta Wulan dan kau, Nimasari, jangan ikut campur masalah ini. Jika kalian diganggu oleh Kalacakra, bicaralah padaku. Tak ada yang bisa menandingi orang itu, kecuali pemegang pusaka Kiai Pedang Kangkam dan pusaka Nyai Sampur Jarasutra. Ternyata penjahat itu tidak mampu dengan pancingan-pancinganku. Aku kalah matang dengannya. Luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menyempurnakan ilmu-ilmunya. Kalau aku tidak memiliki Rajawali Api, aku memang belum bisa mengalahkan Aji Sukmo. Wahai sang malam, tunjukkanlah kegelapanmu. Selimutilah bumi ini dengan gulita agar hadir dan dapat kusaksikan kegagahan sang Rajawali Apiku. Wahai Rajawali Api, wahai kau yang perkasa, tunjukkanlah kepadaku keperkasaanmu agar luka hatiku terhiburkan dengan kehadiranmu. Aku kecewa, gagal dan kalah. Bantulah aku, wahai Rajawali Api. Kepakkan sayapmu, kembangkan dan tutupilah rembulan purnama agar benderang baramu kian menyala di mataku. Wahai Rajawali Api. Mendengar seruan Kalacakra, Rajawali Api yang perkasa itu pun melintas di angkasa sambil memamerkan keperkasaannya. Kalacakra menengadahkan kedua tangannya dan menadah ke langit sambil berseru-seru. Suaranya membahana, memenuhi jagat raya. Rajawali Api, kembangkan sayapmu, kibarkan dan tutupi bintang dan bulan dengan kegagahanmu. Wahai Rajawali Api, hiburlah aku dengan apa yang ada padamu. Aku tersaruk-saruk dan selalu kalah. Kapan aku mampu menundukkan bocah kencur itu? Aku tidak akan membiarkan ia tidur nyenyak. Aku tidak akan membiarkan ia melanglang buana. Aku tidak akan membiarkan ia hidup tenang. Baik. Kau harus menunggu balas dendamku. Orang seperti Kalacakra tidak akan pernah menghentikan dendamnya. Tapi aku tidak mengerti mengapa ia terus memburuku. Bagaimana kau mengenal lelaki itu, Sukmo? Mula-mula ia bermusuhan dengan Iyang Tayo. Ceritanya panjang sekali. Aku tidak bisa menceritakannya sekarang, Wulan. Kenapa? Kalacakra menyimpan dendam kesuma turun-temurun. Aku mengenalnya saat aku masih kecil. Ia juga pernah menolong aku. Menolongmu? Ya, saat pertempuran di desa Ngasman, di dekat Sukolilo, di hutan Kendem. Saat itu aku bersama dengan Eyang Gending. Lalu Iyang Tayo datang dan memperebutkan aku. Itulah awal mula dari permusuhan yang terjadi. Sampai sekarang ia makin parah menyimpan bara dendam. Ya, tapi sejelek-jeleknya sifat dan wataknya, aku berutang budi padanya. Ya, ia benar-benar seperti siluman. Datang dan pergi tanpa sepengetahuan orang lain. Aku tidak menduga ia bisa hadir di sini dan begitu gampang pergi, seolah-olah ia tidak berdosa dan bersalah kepada kita. Selama ia berkeliaran, artinya ia belum mendapatkan apa yang ia inginkan. Aku tak yakin kalau ia hanya memburuku. Barangkali ia punya ambisi lain untuk mendapatkan keinginannya tanpa memperhitungkan apakah ia merugikan atau tidak. Sukmo, bagaimana jika kita menjebaknya? Kita tangkap dia. Tidak, aku tidak setuju. Untuk apa memburu penjahat macam dia? Tak ada gunanya. Kalau ia kita biarkan berkeliaran seperti itu, apakah tidak menimbulkan kekacauan dan merugikan orang lain? Entahlah, sekalipun kita buru, jikalau belum saatnya ia mati, dia tidak akan mati pula. Iya. Kalau kau tahu, ia seharusnya sudah mati, sebab kelaminnya telah terpotong. Apamu? Dia sudah tidak punya kelamin? Iya, alat kelaminnya telah terpotong.
beberapa tahun yang lalu saat aku masih kecil. Lalu Aji Sukmo menceritakan apa yang diperhatikannya saat Kala Cokro bertempur di saat peperangan Mataram dengan Demak Bintoro. Ia juga menceritakan bagaimana keajaiban yang dilakukan Eyang Tayu saat mengalahkan Kala Cokro. Tapi ia tetap merahasiakan siapa sebetulnya yang telah memenggal alat kelamin Kala Cokro. Jadi, ia membalas dendam? Mengapa ia memburumu? Atau kau yang memotongnya? Tidak, aku tidak memotongnya. Yang jelas, kalau ia memburuku karena ia tahu aku membawa pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dengan pusaka Kiai Pedang Kangkam di tangannya, ia bisa memburu siapa saja dan menghancurkan siapa saja yang tidak disukainya. Aneh sekali. Tak ada yang aneh buat Kala Cokro. Ya, dia akan selalu memburu lawan-lawannya dan orang-orang yang dianggap musuh-musuhnya. Sudahlah, kita tak perlu memikirkannya. Aku saja yang perlu menghadapinya. Kau lebih baik membimbing para Serikandi Mataram yang akan kita perlukan untuk menghadapi kesewenang-wenangan para raja daerah yang ingin menyingkirkan diri dari Mataram. Untuk menghadapi Kala Cokro, aku orangnya. Aku selalu gelisah, Ibu. Entah mengapa, sejak Kang Masuk mau pergi ke Serandil, aku tidak tenang melakukan sesuatu. Ada apa, Sunti? Apa yang kau pikirkan? Suamimu bisa menjaga diri. Justru aku mencemaskanmu. Mencemaskan saya? Iya. Apakah kemarin sore kau tidak merasakan sesuatu? Tentang apa, Ibu? Kemarin sore, saat kau menyapu di halaman belakang rumah ini, saya tidak merasakan apa-apa, Ibu. Ada apa? Atau pandangan Ibu saja yang mulai mengabur? Ibu kurang begitu jelas, Roro Sunti. Tidak jelas tentang saya? Iya. Aku merasa sekonyong-konyong kau mengajakku berbincang-bincang. Tetapi aku tidak tahu masalah apa yang kau perbincangkan. Kau mengajakku bicara. Tetapi aneh, mengapa kau tidak tahu? Tetapi tiba-tiba kau menepuk bahuku. Ibu, bukankah kita memang berbincang-bincang saat Sunti sedang menyapu di halaman belakang? Bukankah benar demikian? Iya, tapi kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Atau barangkali Ibu yang terlalu banyak melamun. Ibu menghadapi masalah? Apakah Sunti bisa membantumu, Ibu? Tidak, Duk, tidak. Ibu tidak menghadapi masalah. Hanya saja, kau tentu sudah diberitahu suamimu. Masalah tentang Paman Wari? Bagaimana aku bisa berbohong kepadamu, Roro Sunti? Aku tidak bisa berbohong lagi. Memang masalah Kakang Wari sangat mengganjal hatiku. Aku terlalu berat menanggung penderitaan seorang diri. Lebih-lebih dengan kehadiran prihatin. Ibu, iya. Aku tidak bisa membiarkan begitu saja masalah ini. Aku tidak bisa menyimpannya dalam hati. Aku tersiksa, Roro Sunti. Dan sejak berpisah dengan ayahmu, aku tidak bisa berpikir dengan sehat. Aku selalu menderita. Dan semua penderitaan itu hanya kutelan sendiri. Kakang Sukmo juga sama, Ibu. Dia selalu membuatku tidak mengerti. Kadang-kadang aku cemburu jika ia melamun dan merenung sendiri di dekatku. Saat kita berkasih-kasihan, tiba-tiba ia hanya berdiam diri. Tapi Ibu minta kau jangan berpikiran buruk pada suamimu. Ibu tahu sikap dan wataknya sejak kecil. Dia seorang lelaki yang baik. Sejak kecilnya ia memang suka berpetualang, tetapi demi untuk kebaikan. Ia tidak pernah mengecewakan bapak dan ibunya. Tetapi ia seringkali mencemaskan kami. Ia pergi tanpa pamit, pulang tak tentu waktu. Bahkan sejak ia remaja, ia ngeluyur entah kemana. Tahu-tahu ia pulang sudah besar dan dewasa. Dan ia pun tidak memberitahukan sebelumnya antara perkawinannya denganmu. Maafkan kami, Ibu. Kami sangat menderita. Maafkan jikalau kami tidak bisa memberitahu Ibu secepatnya tentang perkawinan kami. Sebetulnya ada apa, Roro Sunti? Tolong beritahu pada Ibu. Siapa tahu bisa menghibur penderitaan Ibu selama ini. Sunti sulit menceritakannya, Mbak. Ceritakanlah. Ibu akan senang mendengarnya. Tapi Sunti tidak mampu. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu, Ibu. Entah mengapa, tiba-tiba Roro Sunti menunduk dan meneteskan air mata. Dadanya terasa sesak sekali bila mengenang masa lalunya yang begitu hitam dan kelam. Ia tak mampu berbuat apa-apa.
Kini Warih merasa sedih dan ikut merasakan duka cita yang dalam yang dialami oleh Roro Sunti. Lalu ia menghampiri dan memeluk anak menantunya itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-16 yang akan datang dengan judul Pahlawan Kecil. Sampai jumpa.